Kalau orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul, jarang membaca Al-Quran, nggak mau banyak beristighfar, itu tandanya mereka nggak sayang dengan diri sendiri. Ya, nah untuk itu sesuai dengan doa Nabi Ibrahim yang dipanjangkan 2600 sampai 3000 tahun dikabulkan oleh Allah, maka ada 4 ya yang perlu kita lakukan selaku umat Muhammad sesuai dengan doa tadi. Karena Nabi Ibrahim itu keturunan itu adalah bapak nenek moyang kita. Karena Nabi Muhammad itu satu-satunya dari jalur Ismail yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Ismail. Silsilahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Walid bin Fihir bin Nizar bin Kinana bin Khuzainah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Ma'ad bin Adnan. Sampai di sini 23 generasi. 23 generasi itu tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Nah, untuk menyampai ke 31 yang disebut dengan Muqawwim, yang disebut dengan Ya'rub, yang disebut dengan Ya'juj, yang disebut dengan Firas, yang disebut dengan Nadar ataupun Nabi, disebut dengan Ismail alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, itu terdapat perbedaan antara para ulama. Intinya jarak antara Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim alaihissalam 26 sampai 31 generasi, lebih kurang 3000 tahun. Coba ulangi. Ulangi. Jangan yang beli lama 3000 tahun itu. Apa ya? Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Pertama, ayat 3. Banyak membaca ayat engkau. Jadi ibu-ibu yang sudah ngaji, ibu-ibu yang datang ke majelis salim, maka yang perlu kita bawa, yang pertama kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ingat, itu poin pertama. Kalau ibu sering pengajian, banyak ibu sholat malam, banyak ibu puasa, tapi ibu jarang membaca Al-Quran, ada yang salah dengan sikap ibu. Maka banyak baca Al-Quran. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, banyak belajar ilmu. Nah, ini udah benar nih. Kita berkajian ustazah dari yang diri, pengajian yang lain datang, jangan malas bu. Kalaupun dikasih ustaznya 5 dapat 1, alhamdulillah. Ini yang hebat itu kadang-kadang dikasih 7 hilangnya 9. Bagaimana? Coba yang saya kasih dari berapa itu? Enggak kayak itu. Masih ingat? Memang payah kalau udah nenek-nenek ini. Apalagi yang itu kaki-kakinya melonjor-lonjor itu. Kadang ditarik, kadang diduduk, gitu. Itu tandanya apa bu? Tandanya apa? Udah tuh? Ibu yang ngomong bukan saya ya. Nanti ibu yang merasa udah tuh. Alhamdulillah. Mau ibu kasih ibu. Itu memang beda bu. Biasanya kan ibu bawahnya parfum tuh. Sekarang di bawah itu apa? Ya telur. Basket. Kayaknya basket. Itu tandanya tuh. Kalau dulu biasanya makannya yang enak, kalau sekarang banyak makan obat. Kayak saya ini banyak makan obat. Jadi belajar bu, nggak apa-apa, nggak banyak dapat, ikuti saja. Jika ada pengajian datang, Pak Ustadz, saya nggak dapat Pak Ustadz,
perhatikan, siapkan air minum, ya. Ini udah nggak dapat apa-apa, datangnya telat, pulang paling cepat. Assalamualaikum. Ustaz ceramah dia tidur. Ada di sini? Ada kan? Nampaknya mulai semua ada. Gak apa-apa nggak dapat. Sebab nanti mudah-mudahan dengan adanya ilmu yang diberikan dapat merubah pola kalau selama ini ada yang salah di dalam hidup kita. Jadi jangan malas untuk mendengarkan tausiah pengajian. Datang aja Bu ya. Walaupun maaf baju seragamnya belum lunas dapat. Ya lunas semua belum? Jadi ini mau kayak kaya. Karena ada di antaranya majelis taklim. Pak Ustaz, tolong umumkan Pak Ustaz. Ibu-ibu, tolong yang nunggak pembayaran baju seragamnya mohon dilunasi. Ada Bu? Ada nggak? Ini maksudnya kalau ibu-ibu kredit, ya kredit, jangan malas bayar. Sebab apa? Perhatikan, kalau ibu pakai baju itu, yang belum lunas dan nunggak itu, kemudian ditagih itu, ibu nggak nyaman bawa kajiannya. Benar itu, terima itu. Tadi pagi saya ditagih. Ya Bu? Kalau memang belum ada duit nggak apa-apa, tapi bilang dengan pengurusnya, maaf ya Mbak, belum bisa bayar, saya belum punya duit. Nggak apa-apa, biasa orang berutang itu kok. Ya biasa kan? Bahkan makin banyak, makin kaya orang itu makin gede utangnya. Benar nggak tuh? Setuju banget ini utang. Itu yang kaya-kaya itu, yang punya mall-mall itu lebih gede dari kita utangnya. Ya, kita. Tapi Pak, yang ketiga, wal hikmah, belajar hadis. Perhatikan, hadis itu adalah tadi sudah disampaikan ya. Ada yang disebut dengan qauliyah, ucapan Nabi. Ada yang disebut dengan fi'liyah, perbuatan Nabi. Ada yang disebut dengan takririyah namanya. Takririyah itu artinya yang dilakukan oleh sahabat yang tidak dikomentari oleh Nabi, jadi sunnah. Tapi kita ikuti sunnah. Sunnah apa? Contohnya kalau Fatimah sholat malam kakinya sampai bengkak. Itu Fatimah itu kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Sholat ibu-ibu sini sampai bengkak juga tuh. Apa itu? Masalah. Ada yang bengkak. Kalau bedanya kalau Fatimah bengkak kakinya karena sholat tahajud. Kalau kita bengkak kaki kena azab. Orang. Assalamualaikum. Bagaimana? Lagi pada kuliah. Sholat mah. Nah latihan sholat malam yang ringan-ringan dulu ya Bu. Ringan-ringan. Misalnya puasanya belum mampu Senin Kemis mendingnya doang. Sholatnya jangan diburu-buru. Contohnya saya mau sholat duha 8 rakaat. Udah 8 rakaat 3 bulan break. 2 rakaat. Saya tanya dari istri. Alhamdulillah setiap malam tahajud itu. Saya bangunnya 2:30, boleh dicek. Itu ada bini. Dia betul kayaknya. Udah dua. Mencari lagi kalau udah pulang ya? Ini bukan SMA. Coba mana tetangga ada? Itu yang saya bisa. Nah, sampai di mana tadi?